Budidaya ikan merupakan kegiatan yang memerlukan air dengan kualitas air yang baik. Budidaya yang dilakukan secara intensif dapat menurunkan kualitas air. Hal ini terjadi karena sisa pakan dan bahan-bahan organik yang tidak terurai yang akan mempengaruhi produktivitas pada lahan budidaya. Dibutuhkan probiotik untuk memperbaiki kualitas air. Probiotik didefinisikan sebagai makhluk hidup yang bisa menguntungkan bagi inangnya dan identik disebut bakteri baik. Di bidang perikanan, biasa digunakan sebagai pengontrol kualitas air. Sering sekali penggunaan probiotik ini sangat kita batasi, karena biaya pembelian probiotik itu sangat mahal, apalagi probiotik yang mengandung banyak spesies bakterinya. Oleh sebab itu, kami dari tim BP3 Medan saat ini akan memberikan atau membuat video bagaimana cara penggandaan probiotik sehingga biaya yang digunakan untuk pembelian probiotik dapat ditekan. Penggunaan probiotik pada umumnya kita akan lebih efektif bila mana kandungan probiotik atau bakteri dalam probiotik itu jumlah jenisnya banyak, sehingga jenis-jenis bahan organik yang beracun itu dapat dinetralisir oleh bakterinya untuk menekan biaya-biaya pengadaan probiotik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kultur probiotik yang pada saat ini kami tunjukkan pada proses budidaya intensif, di mana pengadaan oksigen di dalam media budidaya itu dibutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Berikut ini adalah langkah-langkah kultur probiotik dengan sistem aerob untuk budidaya ikan dengan padat tebar tinggi. Menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain drum 50 liter, aerator, selang aerator, pengaduk, timbangan, blender, kompor gas, dandang, gayung, ember, sarung tangan karet, dan bor listrik. Bahan yang digunakan antara lain air steril, starter, ragi tape, bekatul, tepung ikan, dolomit, molase, dan enzim. Komposisi bahan untuk pembuatan kultur probiotik antara lain air yang telah steril 50 liter, 0,5 liter starter, 1 ons ragi tape, 1 kg bekatul, 1 kg tepung ikan, 2 kg dolomit, 5 liter molase, dan 50 gram enzim. Proses sterilisasi air dan molase. Proses sterilisasi dilakukan dengan cara merebus air dan molase hingga mendidih dengan tujuan untuk menghilangkan atau membunuh bakteri yang tidak diinginkan. Melarutkan dolomit. Larutkan dolomit dengan cara melarutkan dolomit ke dalam ember yang telah berisi 5 liter air. Aduk hingga merata. Diamkan selama 1 menit. Pisahkan larutan dengan ampasnya. Dolomit nantinya berfungsi untuk menetralisir keasaman akibat adanya proses fermentasi. Melarutkan molase. Larutkan molase ke dalam ember yang berisi 15 liter air. Aduk sampai homogen. Pencampuran bahan-bahan kultur probiotik. Siapkan drum 50 liter yang sudah diberi lubang. Fungsi lubang ini sebagai tempat selang masuk dan keluarnya udara dari dalam drum. Pencampuran bahan-bahan kultur probiotik dimulai dengan memasukkan larutan dolomit, larutan molase, tepung ikan, bekatul, dan ragi yang telah dihaluskan. Aduk secara merata sampai homogen. Masukkan starter,
kocok terlebih dahulu. Catatan, masukkan bahan yang jumlahnya lebih sedikit terlebih dahulu, diaduk sampai homogen. Lalu masukkan bahan yang jumlahnya lebih banyak dan diaduk lagi sampai semua bahan homogen. Langkah selanjutnya, masukkan selang aerasi sampai menyentuh dasar drum. Kemudian sambungkan ke aerator melalui lubang pada penutup drum. Memasang selang pada lubang buang dan ujung selang di luar dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Tutup rapat agar tidak ada udara yang masuk untuk menghindari kontaminasi. Proses fermentasi. Proses pembelahan sel terjadi setelah didiamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, penutup drum dibuka. Kemudian aduk kembali hingga merata. Proses ini berlangsung selama 72 jam atau selama 3 hari. Probiotik yang telah dikultur bisa digunakan setelah 24 jam. Kegiatan ini merupakan siklus pertama dari kultur probiotik selanjutnya untuk kultur kedua dan kultur ketiga. Sisakan 5 liter untuk kultur berikutnya dengan proses dan bahan yang sama. Untuk siklus ketiga, sisakan 50 liter dengan bahan dan proses yang sama. Untuk proses bisnis, dari 0,5 liter inang probiotik akan menghasilkan 245 liter, di antaranya 95 liter di siklus pertama, 50 liter di siklus kedua, dan 100 liter di siklus ketiga. Setelah 3 siklus, habiskan semua bahan dan tidak bisa dikultur kembali. Jika ingin membuat kultur berikutnya, lakukan dengan inang probiotik yang baru. Kultur probiotik sistem aerob untuk budidaya ikan dengan padat tebar tinggi.